keras. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Minggu ini kita masuk dalam minggu ke-7 setelah Trinitatis, Allah Tritunggal. Topik kesatuan damai dalam Tuhan. Mari kita siapkan seluruh keberadaan kita, hati dan pikiran untuk beribadah dengan sukacita. Kita memulai ibadah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama dan yang kedua, berhimpun semua. Ayat yang kedua, jemaat berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berikanlah kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249, ayat pertama dan ayat yang ketiga, serikat persaudaraan. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang pertama dan yang kedua dengan artinya. Beginilah bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu
Seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan, dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda sakti. Amin. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 10, ayat yang pertama dan yang kedua, dari Kungkungan Malam Gelap. Ayat yang kedua, jemaat berdiri. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam kamu tetap. Yesus ku dari sengsara sakit dan hai, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosa kurai. Yesus ku datanglah. Dari hidupku yang berjalan, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam kemuliaan. Yesus ku datanglah. Dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teguh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus ku datanglah. Marilah kita berdoa merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami dalam kesesakan dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit, kembali serta naik ke surga untuk menebus dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah kami, iman kami, agar selalu bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira, sepenuh hati melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu
seperti awan tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat yang pertama dan yang kedua. Ku diberi belas kasihan. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita baca dalam minggu ini tertulis di Kejadian 32 ayat 13 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semua itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, 'Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik.' Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya."
Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya. Amin. Kita mendengarkan pujian dari Persekutuan Perempuan Lydia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita bernyanyi dari NKB nomor 129 ayat yang pertama dan yang kedua. Indah mulia, bahagia penuh. Ayat kedua, jemaat berdiri. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kokoh. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang
marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 119, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Nyanyikan lagi bagiku. Warta jemaat dapat kita baca di PDF yang sudah dibagikan dalam grup wilayah. Kita masuk dalam doa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji dan syukur kami panjatkan hanya kepada-Mu ya Bapa, atas kasih dan karunia-Mu serta penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua jemaat-Mu sampai dengan siang hari ini. Kami dapat melaksanakan ibadah minggu untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu saja ya Bapa di surga. Terimalah pujian dan sembah kami dalam ibadah ini, kiranya segenap pujian dan persembahan kami menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, dalam ibadah minggu pagi ini, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Alomuan Nainggolan STH.
Persiapkanlah dan urapilah hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu. Dan juga kami jemaat-Mu semua, Engkau persiapkan dan satukan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran dan kebesaran firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan hidup kami akan selalu diberkati. Tuhan juga memberkati liturgos, pemusik, pemandu pujian, dan serta seluruh pelayan Tuhan yang bertugas dalam pelayanan ibadah hari ini. Kami juga menaikkan doa syafaat kepada-Mu ya Allah Bapa di surga, untuk kegiatan acara sermon kategorial di bulan Juli ini. Kiranya Engkau mau pimpin dan sertai, persiapkanlah semua rencana yang telah dibuat, sehingga boleh berjalan dengan baik. Demikian juga pembawa firman, dan para petugas pelayan gereja yang mempersiapkannya, serta jemaat yang akan mengikutinya, berikan kesehatan, dan persiapkanlah hati dan pikiran mereka semua untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkasih, yang saat ini sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa kesembuhan kepada saudara-saudara terkasih kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara terkasih yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, yaitu Nyonya Lucy Aritonang Boruhuta Huruk, Saudara Antoni Immanuel Olan Pane, dan saudara terkasih kami yang saat ini dalam pemulihan di rumah, Bapak Toman Batubara, Nyonya Gresiania Purba Boru Ritonga, Nyonya Paina Hutasuhut Boru Simanjuntak, Bapak Orlando Hutasuhut, Bapak Christian Hutagalung, Situa Nyonya Jenny Marpaung Boru Siregar, Nyonya Lydia Pohan Boru Marpaung, Bapak Iwan Gultom, dan Bapak Indra Siregar. Keluarga Pendeta Ramli Hutapea Boru Marpaung. Keluarga Bapak Frans Manulang Boru Marpaung. Keluarga Bapak Michael Hutagalung Boru Marpaung. Saudari Sondang Hani Marpaung. Bapak Parto Pakpahan. Nyonya Dartini Ritonga Boru Pane. Keluarga Bapak Henry Simanjuntak Boru Siregar. Keluarga Bapak Jontua Lumban Gawau Boru Sitorus. Bapak Maralo Silaen, Situa JH Siregar. Saudari Farida Hasini Rohana Siregar. Saudara Aldo Siregar. Saudari Regina Pohan. Keluarga Situa Henry Siregar Boru Rambe. Keluarga Nyonya Tiur Maida Siregar Boru Siahaan. Situa Nyonya Tiurma Siahaan Boru Siregar. Saudara Sahat Marpaung. Keluarga Bapak Hari Masud Siregar Boru Ritonga. Dan Saudari Rotua Sitompul. Demikian pula kepada jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang terkasih lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun juga dalam kondisi lemah tubuhnya dan sedang dirawat. Kiranya Tuhan memberkati pergumulan saudara terkasih kami untuk dapat sembuh dan kembali sehat. Tuhan juga memberkati obat-obatan dan makanan yang mereka terima, serta berkati para dokter dan para medis yang menangani mereka. Jadikanlah dokter dan para medis itu sebagai alat-Mu dalam menyembuhkan saudara-saudara terkasih kami. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu, ya Allah Bapa di surga. Secara khusus kami juga berdoa untuk masa pandemi COVID-19 ini ya Bapa di surga. Untuk mereka yang sakit dan yang terinfeksi, kami mohon sembuhkan dan kuatkanlah mereka. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka untuk dapat melawan penyakit ini. Kendalikanlah penyebaran penyakit ini ya Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami terkasih yang berulang tahun dalam satu minggu ini sebanyak 12 jemaat.
Terima kasih Tuhan Yesus, di mana telah Engkau tambahkan lagi 1 tahun umurnya. Biarlah mereka merasakan bahagia dan sukacita, serta mensyukuri atas rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada mereka. Melalui ucapan syukur, dengan merenungkan kasih Tuhan yang telah dilimpahkan kepada mereka semuanya, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Demikian pula kepada saudara terkasih kami yang merayakan hari jadi perkawinan mereka dalam 1 minggu ini sebanyak 2 keluarga. Dengan mengucapkan syukur atas kebesaran-Mu ya Bapa di surga, Engkau telah menyertai dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon, biarlah mereka selalu saling mengasihi, sehingga keluarga mereka tetap harmonis dan bahagia, dan selalu mengucap syukur atas pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kami mohon Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang senantiasa penuh sukacita, serta jauhkanlah mereka dari segala sakit penyakit, terutama dari wabah yang saat ini sedang terjadi. Terima kasih Bapa di surga, kepada-Mu kami serahkan jemaat kami yang sudah lanjut usia ini ke dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta. Kami mohon kepada-Mu agar negara kami selalu dalam suasana yang aman, tentram dan damai, dan pandemi COVID-19 dapat segera berlalu. Biarlah semua orang yang merasakan saling kasih akan sesamanya dan saling tolong-menolong dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini. Bapa, berikan kebijakan yang berasal daripada-Mu kepada para pemimpin pemerintah kami, mulai dari tingkat yang tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah. Pimpin mereka dalam setiap pengambilan keputusan. Biarlah keputusan yang mereka ambil adalah untuk kepentingan bangsa dan negara yang tercinta ini, yang seturut dengan jalan-Mu. Begitu banyak dosa yang telah kami perbuat ya Bapa di surga, karena kami sering melanggar perintah-Mu. Kami mohon, ampunilah dosa kami ini, agar kami selalu layak di hadapan-Mu, dan layak pula untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak yang kami minta, namun kami percaya Engkau lebih mengetahui atas apa yang kami butuhkan pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Dengarkanlah ya Tuhan doa permohonan kami ini hanya di dalam kasih karunia-Mu yang kami panjatkan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyampaikan persembahan yang telah kita persiapkan sebagai persembahan kita kepadanya dalam rangka menopang pelayanan di Parlagutan ini. Dan sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar persembahan yang akan kita sampaikan, yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saat memberikan persembahan yang pertama dan kedua, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat yang ketiga dan kelima, Maju Laskar Kristus. Saksi yang kudus.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasalnya yang kedua. Mulai dari ayat 11 hingga ayatnya yang ke-22, demikian firman Tuhan di atas judul, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita, kedua pihak, dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sampai demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Di hati kami Tuhan, peduli sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh, mendaki kubu goyang binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seandainya di hadapan kita sekarang diperhadapkan suatu bentuk kehidupan yang rapuh, yakni peristiwa dalam hidup setiap orang, peristiwa dalam keluarga dan juga masyarakat dan jemaat kita. Ada baiknya kita sejenak bisa membayangkan apa yang terjadi seandainya di antara kita
ada pemisahan yang sungguh-sungguh tidak terpikirkan. Saya yakin kita akan berkata, waduh ini sangat mengerikan ini. Ketika ada orang yang merasa dirinya paling benar, ada orang yang merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling suci dan segalanya paling alias super. Lalu menganggap orang lain lebih rendah, menganggap orang lain lebih buruk dan paling bawah. Tentu hal itu sungguh tak terbayangkan. Firman Tuhan hari ini mencatat, ketika orang Kristen Yahudi merasa lebih dibandingkan dengan Kristen non-Yahudi, bagaimana perasaan jemaat di tengah-tengah prasangka itu? Padahal mereka sama-sama datang ke gereja. Mereka bertemu sama-sama beribadah. Tapi dalam hatinya, nih orang gak selevel dengan saya. Berani macam-macam tak sikat nanti. Dalam situasi seperti itu, pasti ada ketidaknyamanan. Contoh yang lain yang kita boleh lihat dalam konteks sejarah. Mahatma Gandhi, tokoh besar agama Hindu di India, sangat mengidolakan ajaran tentang cinta kasih Tuhan Yesus. Suatu ketika dia datang ke gereja pada hari Minggu. Namun di depan gereja dia disambut dengan kata-kata, "Pak, kalau mau beribadah di sana saja. Di sini orang yang beribadah adalah yang berkulit putih, tapi di sana adalah yang berkulit hitam." Lalu Mahatma Gandhi berpikir, kalau konteks seperti ini di tengah-tengah kekristenan tetap terjadi, apa gunanya saya mau mengikuti kegiatan orang Kristen, katanya. Lalu semangat Mahatma Gandhi pun menurun. Dia tidak lagi ada niat untuk bersama-sama dengan umat Kristen. Karena dia melihat bahwa Kristen pun tidak mencerminkan kasih Yesus. Akhirnya apa? Mahatma Gandhi pulang. Hari ini kita diperhadapkan pada firman Tuhan dengan pertanyaan. Kehidupan macam apa yang sedang kita bangun di tengah-tengah kesatuan dengan orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita membangun jalan untuk memberitakan kasih Yesus kepada orang lain? Atau justru kita akan membangun tembok pemisah dengan kata-kata, disinilah calon-calon yang masuk surga. Di sanalah calon-calon yang masuk neraka. Begitukah? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Belakangan ini banyak orang yang terkena dua virus. Virus yang pertama adalah superioritas. Orang berkata, aku, keluargaku, agamaku paling hebat. Ketika di antara bangsa kita terjangkit virus seperti ini, semua berusaha untuk menyembuhkan dan mata kita mulai terbuka dan melihat bahwa tembok pemisah itu sudah diruntuhkan. Tidak ada pembedaan superioritas karena bencana datang tanpa pandang bulu. Tidak ada bedanya dengan COVID-19 juga begitu kan? Tidak memandang siapa orangnya, semua pembatas sudah disapu habis. Siapa tidak ikut protokol kesehatan, kena tanpa memandang orang. Saudara-saudara yang sekarang ini terpapar dalam virus corona, tetaplah semangat. Doa jemaat menyertai saudara. Virus yang kedua adalah minoritas alias minder. Orang Kristen Yahudi terkena virus superioritas, sementara Kristen non-Yahudi terkena minoritas.
merasa diri tidak sebaik orang lain, tidak setinggi orang lain. Makanya banyak orang suka nyanyian Demasif itu ya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Bersyukur, lakukan yang terbaik yang kita bisa. Tuhan pasti menolong kita. Ambil kesempatan yang diberikan Tuhan. Pasti cerita yang di awal dengan yang di akhir beda. Awalnya minder, tidak sebaik orang lain. Tapi di akhirnya ternyata Tuhan menolong kita yang mau menjawab panggilannya. Dalam benak orang Yahudi pada masa Paulus tertanam sebuah konsep. Kita umat yang kudus. Kita adalah umat pilihan Allah. Sehingga sulit untuk menerima orang luar atau non-Yahudi untuk masuk dalam komunitas mereka. Bahkan mereka menganggap najis untuk masuk ke rumah non-Yahudi. Dan kalaupun mereka bersedia menerima, harus dengan mengikuti tata cara Yahudi, yaitu seperti sunat dan hukum-hukum lainnya. Konsep pemahaman itulah yang menimbulkan persoalan termasuk dalam gereja. Sebab jemaat di Efesus itu terdiri dari Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi. Selain menimbulkan kebingungan, juga menimbulkan perselisihan di antara mereka. Itulah sebabnya Paulus merasa perlu membahas kesetiaan dan damai dalam Tuhan. Salah satu pesan sentral surat ini adalah bahwa Kristus sudah melakukan rekonsiliasi atau perdamaian antara seluruh jemaat, baik Kristen Yahudi dan juga Kristen non-Yahudi, ke dalam satu tubuh melalui karyanya di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diskriminasi antara Kristen Yahudi dan non-Yahudi, bersunat dan tidak bersunat, tergolong dibesar-besarkan. Bahkan ada juga yang disebut Kristen Yahudi adalah orang dekat, sementara non-Yahudi itu adalah orang jauh. Kristen Yahudi merasa dekat karena apa? Karena mereka diberi hukum. Namun sekalipun mereka disebut dekat, tetap ada dinding pemisah antara mereka dengan Allah. Kita ingat tabir dalam bait Allah, pembatas. Sedangkan non-Yahudi disebut jauh. Ternyata hal itu penting, yakni agar mereka tetap rendah hati dan ingat akan kasih setia Tuhan. Rasul Paulus juga menjelaskan bagaimana Allah mendekatkan umatnya dan menjadikan satu kesatuan yang damai dalam Tuhan. Perseteruan umat dengan Allah sudah dirubuhkan, sudah didamaikan, dan Yesus Kristus menjadi kurbannya. Dan bukan hanya tembok antara Allah dan manusia yang dirubuhkan, tetapi juga dengan tembok pemisah antar etnis Kristen Yahudi dengan etnis Kristen yang non-Yahudi. Nah, bagaimana Yesus Kristus melakukan itu? Ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah Yesus membatalkan hukum Taurat sebagai jalan keselamatan, tetapi fungsi hukum itu tetap berlaku sebagai petunjuk hidup baru. Yaitu Yesus melakukan suatu pembaharuan. Bukan dengan melakukan hukum Taurat lagi manusia beroleh keselamatan. Tapi hukum itu tetap perlu dan berarti berfungsi sebagai hukum yang berlaku untuk petunjuk hidup baru. Yang kedua, Tuhan Yesus menciptakan satu umat yang baru.
Namun bukan berarti menghilangkan Yahudi dan non-Yahudi, tetapi ketidaksetaraan itu dirubuhkan dan menjadi satu kesatuan dalam Tuhan. Dan yang ketiga, sekarang seluruh umat sudah disatukan dan disebut satu kawanan, menjadi anggota kerajaan Allah dan hidup dalam satu keluarga Allah. Seluruh umat yang diperdamaikan itu dipandang menjadi bait Allah perjanjian baru. Penggenapan perjanjian Allah bukan pada bangunannya, tetapi dalam persekutuannya yang hidup dan yang didasari pemberitaan janji Allah melalui para nabi dalam perjanjian lama. Jadi setiap orang Kristen adalah batu yang tersusun bagi bait Allah, bahkan menjadi batu-batu penyusun. Artinya bukan hanya sekedar diletakkan, tetapi ikut juga dalam meletakkan. Gereja adalah tempat persekutuan umat Kristen tanpa membeda-bedakan, karena dipersatukan oleh darah Yesus Kristus. Karenanya gereja dipanggil untuk menyaksikan kasih Kristus di dunia. Sama dengan keselamatan itu. Keselamatan menjadi milik seluruh bangsa. Berlaku bagi seluruh umat. Karena korbannya adalah anak Allah dan disediakan oleh Allah. Gereja menghargai perbedaan ya. Saya Nainggolan, yang lain Siregar, ada Marpaung, ada Arab, ada Pohan, dan banyak lagi marga yang lain. Gereja menghargai perbedaan, tetapi justru perbedaan itulah dasar untuk membentuk kesatuan. Tapi harus diingat, perbedaan bukan untuk membuat perbandingan, bukan menciptakan persaingan dan perpecahan, melainkan membentuk kesatuan yang dianalogikan sebagai satu tubuh. Jadi jangan mempersoalkan perbedaan, tapi maknai perbedaan sebagai satu kekuatan yang berguna bagi orang lain. Dan gereja sejati adalah gereja yang menjadikan Kristus sebagai batu penjuru, penopang, dan yang membuat kokoh berdiri. Jadi jangan ada lagi yang membangun tembok pemisah. Karena semua sudah dilenyapkan salib Kristus. Negara kita juga memiliki hal yang seperti itu ya. Kalau kita melihat burung Garuda, di kakinya itu yang melengkung di sana ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Hanya orang banyak yang tidak memahami yang dimaksudkan perbedaan itu. Lupa bahwa perbedaan itulah yang harus kita pakai untuk mempersatukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema yang ditetapkan bagi kita hari ini, kesatuan dan damai dalam Tuhan. Saya mau menceritakan dan mungkin saudara juga masih ingat. Pada tahun 1945 usai Perang Dunia Kedua, kota Berlin di Jerman dibagi 4 di bawah kekuasaan Rusia, Amerika, Inggris, dan Perancis. Agustus 1961 dibangun satu tembok tebal sepanjang 46 km yang memisahkan Berlin Barat yang dikuasai Amerika, Inggris, dan Perancis. Sementara Berlin Timur dikuasai Rusia yang saat itu disebut Uni Soviet. Tembok itu dikenal dunia sebagai tembok pemisah antara anak dan orang tua. Tembok pemisah antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.
Banyak orang berpikir mungkinkah tembok itu bisa diruntuhkan? Ternyata pada bulan November 1989, kekuasaan komunis di Berlin Timur beramai-ramai merobohkan tembok itu. Dan pada Oktober 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi satu negara yang kuat. Inilah yang menjadi sejarah yang luar biasa. Karena tembok yang menjadi lambang pemisah itu dirobohkan. Demikianlah dengan seluruh umat yang ada di dunia ini. Semua tembok-tembok yang memisahkan sudah dirobohkan oleh Kristus. Dan perlu kita ingat, di dunia ini banyak tembok pemisah yang dibangun oleh iblis. Tetapi tembok pemisah itu bisa dirubuhkan jika kita sama-sama memakai tema ini, kesatuan dan damai yang dari Tuhan. Amin. Kita bernyanyi. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan kemurahan-Mu. Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan kesehatan. Bahkan terkhusus hari ini, sekalipun di rumah, kami boleh mengikuti ibadah minggu yang mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau Bapa di surga di dalam Kristus telah memperdamaikan kami, mempersatukan kami dengan cara merubuhkan setiap tembok-tembok yang memisahkan kami. Biarlah hal ini boleh kami maknai dalam setiap kehidupan kami, bahwa di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan antara sesama manusia. Terima kasih Bapa di dalam surga, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Jadikan kami pelaku-pelaku yang setia, supaya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, baik di gereja dan terlebih-lebih yang ada di rumah. Biarlah Tuhan senantiasa mempersatukan kami untuk memandang bahwa Tuhan telah menyediakan keselamatan yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dalam segala aktivitas kami. Jauhkan kami dari segala virus corona yang saat ini melanda bangsa kami dan bahkan melanda dunia ini. Biarlah kami boleh kuat senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Ampuni dosa dan salah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian dari NKB nomor 100, ayat 1 dan ayat 3. Pada ayat yang ketiga nanti kita sama-sama bangkit berdiri sambil menyerahkan persembahan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang di dalam gereja dan juga yang beribadah di rumah, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah semangat, ikuti protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, dan jauhkan keramaian. Tuhan memberkati kita sekalian. Horas, selamat hari Minggu.